update. Iya, saya sampai saat ini iya, belum iya, jelas nih. ya barusan. Laporan dari Saya Gladys kan udah naik. benar-benar. Saya baru komunikasi dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Saudara Kombes Pol Ade Rahmat. Beliau saya sudah info, Adinda ini kasus saya. Udah bang, kita sudah atensi. Dan tadi pagi baru kemudian tadi saya telepon penyidiknya lagi, Imam Ghazali mengatakan sudah 2 kali kita panggil tidak datang dan akan segera gelar untuk naik sidik. Ya, jadi begitu gelar naik sidik, panggil tidak datang sekali, 2 jemput paksa. Itu harus jadi, nggak bisa enggak. Itu informasi terakhir tadi pagi. Artinya berarti sebentar lagi akan Oh iya, ya, akan naik tersangka. Nggak bisa, nggak. Pakai apa dia mau coba aja? Kalau coba ada orang mengintervensi, orang darahnya ada, visumnya ada, saksinya ada, pengakuan dia ada, nggak bisa nggak. Nah, sekarang urusan dengan Dr. Reza Gladys, ya itu berjalan. Urusan dengan saya berjalan. Nah, kalau ada laporan terhadap Sheila Saukia itu urusan lain ya. Tapi menurut saya tanggal 3 Maret karena dia minta ditunda ke 3 Maret, saya yakin dia ditahan. Ya, saya yakin dia ditahan. Kita lihat aja. Ya, mungkin Dan buat si dan PRZ ini juga karma juga dan ini ya kan. untuk Reza Gladys juga ya tanya aja dirimu Reza Gladys dengan Dr. Taup Mufid ya. Kalian ini tanya aja apa yang kalian lakukan ke saya. Saya sudah nolong, saya sudah bantu kalian bermasalah klinik maupun turun. Nah sekarang dengan harga yang minim ya. Dengan nilai yang sangat murah, tiba-tiba harus bayar 4 miliar kan. Nah jadi kalau saya gini, orang kalau sudah sama-sama tidak jujur biasanya mendapat petaka nih. Iya. Nah saya biar hidup begini saya tenang. Nah jadi kalau saya urusan Reza silakan maju, yang urusan saya tetap akan maju. Nah, ada pun urusan Fadel, Loli, itu biar nanti tim saya yang akan mendalami. Saya kira semuanya akan berjalan, begitu juga dengan laporan saya bidang informasi transaksi elektronik, dan itu juga akan berjalan. Jadi dia nanti urusan Reza belum selesai, masuk laporan saya lagi, 1 lagi, Pak Umar lagi, ada 4, tambah lagi yang lain saya dengar, kalau saya nggak salah ada 7. Nah, jadi saya kasihan juga sebenarnya nengok si NM ini, pacarnya sudah nggak ada, benar nggak? Terus dia bilang dia hamil. Nah dia mempersoalkan si Loli hamil, tapi dia hamil nggak jelas siapa laki-lakinya, nggak dipersoalkan. Dan belum serumah sama Loli. Nah jadi gini, dia marah, dia kecewa, kenapa anak gua hamil, kenapa anak gua dihamili, aborsi, itu ya. Dia hamil katanya. Terus ditanya suaminya siapa, ayah siapa, nggak perlu saya bilang. Dikasih tahu juga nggak bakal diurus. Nah saya ini muslim, dia muslim gitu loh. Setahu saya itu nggak boleh. Tapi kenapa masih terus engkau berbicara itu? Gitu. Ya. Jadi ini yang 2 ini menurut saya Hotman, NM ini nggak jauh-jauh beda. Sama-sama sulit dinasehati. Sama-sama merasa paling super. Cara Allah menghukum Hotman dengan sakit. Tahu santero ini sampai mancanegara. Cara Allah menegur NM juga begitu. Oh ternyata dia dapat duit ya begini-begini. Kira-kira gitu kan. Oh pantasan. Itu yang ya mudah-mudahan Allah menjauhkan saya dari yang begitu-gitu. Oke. Tapi Bang melihat ini akhirnya 2 pisau menuju NM semua. Terakhir Bang, 2 pisau ini menuju NM semua. Yang satu tersangka, yang satu akan tersangka. Seperti apa Bang mungkin menanggapinya? Ya itulah dia. Saya kan slow but swear orangnya. Kan kenapa Rasman tidak bereaksi segera tangkap aja malam itu gitu kan? Atau saya setting aja bahwa saya sakit 3 hari nggak masuk rumah sakit. Nggak begitu. Saya berpikir efek jerah itu mau 1 hari 2 malam di penjara pun cukup lah. Yang penting engkau tahu apa yang kau lakukan itu salah dan kau tidak bisa menghina orang sesuka hatimu. Dan kau harus bertanggungjawabkan. Itulah efek jerah. Saya nggak pernah melihat hukuman itu dengan lama. Mau setahun, 2 tahun, 5 enggak. Dia salah, dia jalan clear. Kau salah, udah efek jerah buat kau. Dan sekarang terjadi ke diri dia. Reza Gladys kejar dia, saya kejar dia, Pak Umar kejar dia, Fitri kejar dia, Sheila lagi, semua tempur di situ. Nah, kalau saya satu-satu berbaikan, dicat di
Uya. Benar nggak? Saya bangun komunikasi, Bang Riki Sitohang. Nah, karena kita ini kalau masih ada nurani, ada perbedaan biasa. Setelah itu kita perbaikan. Tapi kalau benci yang dikedepankan, nah itu dia kayak si FA. Saya nggak tahu salah saya apa di dia. Malah dia bilang dia berjasa apa dalam hidup saya dia? Nah, ada jasa dia ke saya. Saya orang paling ingat jasa manusia. Serius saya tahu. Sebiji zarah bantu orang saya pasti ingat. Nggak ada. Yang benar itu dia mau mencelakakan saya, tapi tidak berhasil. Kenapa? Urus saja dirimu. Kau komen-komen saya, bicaramu tidak substantif, di luar konteks. Orang mengukurmu nggak ilmuwan gitu loh. Bicara itu dengan ilmuwan, dengan tata cara, dengan public speaking yang diatur ya. Anda mau pakai baju nggak pakai baju, pakai celana pendek tidak celana pendek, orang kan tahu itu siapa. Dari belakang itu pasti rasa. Nggak mesti buat branding rambut lah itulah, nggak ada gitu-gitu. Saya ini rambut botak begini bukan botak, dipotong pendek itu dari dulu. Dari 2014 saya sudah rambut pendek. Karena kalau saya panjang saya merasa risih dan gatal. Apalagi saya kalau mandi pasti saya basahin semua. Karena nasihat ayah saya begitu, saya basahin. Setiap mandi, tidak pernah rambut saya tidak dibasahi kalau saya mandi. Mau 3 kali 1 hari pas mandi pun tetap saya basahin. Oke? Apa yang mau disampaikan ke NM sama Mas? Ya, saya harapkan kepada saudari NM, ya sudah ini bulan Ramadan, masamu untuk bertaubat, ya, dan hindarilah menyenggol orang yang tidak menyenggol Anda. Fokus ke kasus, fokus ke dirimu. Kalau benar engkau hamil 3 bulan, fokus ke kehamilanmu. Saran saya sebaiknya ya kalau bisa diinfo ayahnya siapa, supaya kan Loli juga nggak tahu ayahnya siapa, kata Loli ke saya. Nah, terus yang 2 lagi itu pun saya nggak tahu itu siapa, saya nggak ngerti, saya nggak mau tahu lah. Yang ini kalau sempat nggak ada juga kan aneh juga gitu. Masa ia lahir anak terus ke dunia ini terus bapaknya nggak pernah diberitahu. Nah itu pesan saya untuk Hotman, ya berobat yang baik, jaga kesehatan, jangan begadang-begadang, jangan hujat-hujat orang, jangan menyombongkan diri. Karena langit itu sesungguhnya tinggi, tapi tidak pernah dia mengatakan bahwa dia tinggi. Ya. Dan itu rasakan ke dirimu, bahwa sekuat apapun engkau merasakan dengan obat, vitamin, aspirimu yang banyak untuk ngurus kau. Ketika kau kolaps, puncak, tidak ada yang bisa menolong. Kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Ya sudah. Jadi dokter spesialis, mau 1000 dokter kalau Tuhan sudah ambil, tidak bisa. Presiden sekalipun kalau udah Tuhan ambil, tak bisa. Presiden apa? Presiden Amerika meninggal juga. Presiden Indonesia meninggal juga. Mau berapa dokter? Nggak usah dipamer-pamer. 5 dokter spesialis, 2 dokter spesialis. Mau pakai private jet nggak bisa. Kalau meninggal ya meninggal. Ya, di dunia ini tidak ada satupun manusia yang tidak akan merasai mati. Di semua ajaran agama termasuk komunis, mereka tetap yakin bahwa manusia itu mati. Hanya saja di jalan ajaran agama yang lain ada yang menyebut dengan reinkarnasi, hidup kembali, tapi tetap mati. Jasadnya dia bisa gerak lagi. Emang kalau engkau udah mati terus bawa berlian tuh nggak bisa juga kan? Kalau dibawa berlian nanti dibakar juga, rugi kan? Nah, kayak rekan saya misalnya Alvin Lim kan saya perhatiin dia pakai baju jas, sepatu apa mungkin itu yang paling. Ya kemudian dia di apa namanya itu di kremasi kan habis juga semua. Di situ koreksi diri ya. Waduh saya ya dalam hati saya waktu lihat dia, saya juga akan sampai di tahap yang ini. Maka saya kira dengan keberanian saudara Alvin Lim itu menjadi spirit. Dan saya baik-baik dengan keluarga Pak Alvin Lim. Kami pernah berbeda pendapat dengan Alvin Lim, pernah dia hantam saya pernah, saya hantam dia pernah. Tapi kita sangat dekat. Terakhir, kenapa sih? Asal ngomong, yang ngomong aja kemarin tim hukum saya, Banu Hasan Jaya Sibuan. Saya ingin orang ini berdamai. Dibilang saya minta damai. Asman minta damai, tidak pernah saya minta damai. Dalam diri saya penuh kedamaian. Tergantung kau Hotman. Mau perang ayo, tidak perang juga tidak apa-apa. Itu aja. Kau mau kuat-kuatan ayo, tidak kuat-kuatan juga tidak apa-apa. Makanya saya hadapi kan. Memang saya pernah. Kalau saya mau mengalah dengan Hotman, di awal-awal kasus sebelum saya jadi tersangka, saya sudah datang ke dia.
tapi nggak tipe saya itu karena saya percaya Allah, bukan percaya dia. Oke, terima kasih.